Padahal akal itu adalah senjata yang diberikan oleh Sang Maha Membuat, Sang Maha Mengetahui, agar kita itu mengetahui yang sebenar-benarnya. Nah, kita akan mengunlock sebuah kunci yang sebetulnya itu sudah ada. Sudah ada sejak zaman leluhur kita. Jauh sebelum agama-agama itu ada. Jauh. Karena kesadaran pada keberadaan Sang Maha Pencipta, keberadaan Sang Maha Pembuat, itu jauh sebelum agama-agama yang sekarang ada itu ada. Itu sudah ada sejak zaman manusia yang dinamakan Adam. Sejak itu sebetulnya. Nah ini, kita pakai yang ada di kita saja. Kita pakai yang ada di kita saja. Yang di Indonesia dulu saja. Yang sekarang kita hidup di Indonesia. Di Indonesia itu sudah dikenal yang namanya Nusantara. Selama ini kita mengenal Nusantara itu dengan plesetan yang namanya Nusantara. Padahal artinya itu bukan Nusa Antara, tapi Nuza. Nuza itu berarti kepulauan. Nuzan itu orang-orang yang tinggal di kepulauan. Zentra yang dia itu meningkat, transcend, ascend, naik. Dia bersatu bersama Sang Ra atau Sang Maha Pencipta yang merupakan ketunggalan antara Sang Maha Pencipta dan Sang Maha Membuat. Dia tunggal, jadi bukan satu, tapi tunggal. Nah, ketunggalan inilah yang nanti akan kita saksikan. Karena Sang Tunggal tersebut ada di dalam diri kita. Terlepas dari agama apapun, mau dia Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Hakekok dan sebagainya, yang jelas semuanya hidup kan dia, jantungnya berdetak kan, jantungnya tetap berdetak agama apapun, mau dia memaki-maki yang namanya Tuhannya itu tetap berdetak kan. Terus karena itu ada di dalam diri. Jadi Nusantara itu adalah orang-orang yang hidup di kepulauan, meningkatkan kesadaran dan kemampuan dengan berdasarkan perintah Sang Maha Pencipta. Mereka memiliki pokok-pokok ajaran di dalam keseharian kehidupan sudah sangat adil dan makmur. Karena semua masyarakat sudah saling memakmurkan, tidak ada persaingan, tidak ada kejahatan, bahkan istilah kebaikan pun yang ada. Jadi karena semuanya sudah tertata dengan rapi, jadi ketika mereka ditanya kebaikan itu apa ya? Karena kejahatan tidak ada, otomatis kebaikan juga dianggap aneh ya. Seperti beginilah, kalau tidak ada siang, apa kita mengenal malam? Jadi karena kejahatan, suatu hal-hal yang dianggap buruk itu tidak ada, jadi yang dianggap baik pun mereka jadi kebingungan. Baik itu apa sih? Oh ini kan sudah kewajaran. Kalau saya nolong dia kan wajar, itu bukan kebaikan kok. Itu adalah suatu hal yang sangat wajar. Seperti kita makan dan minum. Makan dan minum wajar tidak? Mau buka? Makan dan minum itu sangat wajar. Jadi itulah seperti kita makan dan minum sehari-hari ketika mereka hidup itu di sana. Semuanya sudah tertata dengan rapi, semua sudah saling memakmurkan, dan semuanya sudah gemah ripah roh jinawi. Makanya agama itu hadir di tempat yang kacau balau kan ya. Sekali lagi, agama hadir di tempat yang kacau balau. Acak-acakan, tepara rubuh, kadu bangpak yang jelas. Nah, apakah di tanah ini ada yang namanya agama sejak dulu? Tidak ada.
Karena sudah gemah ripah roh jinawi, dan tiap manusianya itu adalah utusan-utusan yang di sana sudah saling memakmurkan. Di tempat kacau dan lain-lain yang dia datangnya itu tuh utusan sama kacau. Kalau tempat yang sudah gemah ripah roh jinawi tidak perlu. Sudah aman, tentram, adil dan makmur. Baldatun, thayyibatun, walaupun ghafur. Di sini tidak ada perang. Di sini tidak ada yang namanya kekacauan. Di sini tidak ada yang namanya kejahatan. Semuanya orang-orang itu benar-benar melakukan hal-hal yang dianggap baik pada zaman sekarang. Tapi itu sudah dianggap kewajaran. Seperti kita makan dan minum, maka kebaikan pun bikin mereka bingung. Kebaikan itu apa sih? Terus kebenaran itu apa? Nah, kalau kita sudah hidup seperti ini, apakah itu sesuatu yang dianggap benar atau salah? Makanya kenapa orang-orang ya, di seluruh dunia itu datang ke sini kan? Datang ke kita mulai dari Belanda, Amerika, Jepang, Eropa, mana lagi, Portugis, China, semua negara-negara di seluruh dunia itu datang ke kita sejak zaman dahulu kala. Karena di kita itu gemah ripah roh jinawi dan mereka ingin hidup di kita. Makanya gambaran surga itu kan pohon-pohon di mana-mana ya. Sungai-sungai mengalir, buah-buahan mudah sekali. Di kita mah baru satu bagian itu puncak. Iya, tempat yang lain lebih asik. Satu bagian yang namanya puncak saja sudah luar biasa kan. Buah-buahan tinggal beli di pinggir jalan ya. Bidadari bisa ngerental ya. Bahkan orang tuanya sendiri kontrak aja, sok silakan kontrak. Rentalnya yang sehari 2 hari, 3 bulan, setahun, sok. Emang benar. Tidak dari di mana-mana. Pohon-pohon, sungai-sungai mengalir kan, sampai membanjiri yang namanya Jakarta. Iya, dan dari Bogor sebenarnya. Banjir ke Jakarta gitu kan. Tetap Jakarta banjir yang disalahkan Bogor, padahal Jakarta memang lebih rendah dari permukaan air laut seperti Belanda. Dan dari sini mulai kita masuk pada kenapa mereka bisa bersaksi. Yang ini merupakan inti dari ajaran semua kebaikan yang ada di semesta. Ini semesta ya, kita bicara semesta, jadi universe. Kita tidak berbicara suatu agama, kita berbicara tentang universe. Makanya sejak awal tolong tanggalkan dulu, simpan dulu doktrin dan dogma yang selama ini mengungkung kita. Lepaskan, copot doktrin dan dogma. Nah, inilah yang namanya agama. Salah mencet. Nah, ini orang-orang menganggap yang namanya agama itu kebanyakan manusia ya. Padahal sebetulnya agama itu adalah singkatan dari azala, rivara. Ini pengucapannya karena pengucapan Lemurian ya. Karena ini pengucapan Lemurian, jadi di sana penuh dengan vibrasi. Azala itu vibrasi, azala itu vibrasi, rivara itu vibrasi, haura, kemudian aneira, malakta, abrasa. Jadi semuanya bervibrasi. Karena di dalam diri manusia itu penuh dengan vibrasi. Coba sekarang pejamkan mata. Pejamkan mata semuanya. Rilekskan diri kita. Lalu dengarkan suara nging yang ada di telinga kita.
Itu kalau kita konsentrasi pasti kedengar itu suara. Kedengar kan? Ya sudah. Yang penting mah kedengar aja. Kedengar kan? Apakah itu? Itulah vibrasi dari gesekan DNA yang ada di dalam diri kita. Selama ini kita mengabaikan. Selama ini kita mengabaikan, diabaikan terus kita, diabaikan, mengabaikan. Mengapa kita mengabaikan? Karena kita menganggap itu mengganggu. Malah ada yang jadi tinnitus, ada kan? Itu penyakit yang selalu ngejelengin di sini. Itu karena kerusakan di rumah siput di bidang-bidang. Tapi padahal itulah gesekan DNA yang ada di dalam diri kita. Dan di dalam diri kita itu penuh dengan vibrasi. Energi adalah vibrasi.